Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bahagia untuk kita semua. Bapak sekalian, perkenalkan, kalau nggak kenal katanya nggak sayang, ya. Nama saya Dr. Edi Subagio, MR, istri satu. Istri saya asli dari Ambon, Cina Ambon, di Perigi 5. Nah, jadi bisa aja. Jadi pada waktu dulu saya baru nikah 2 minggu, saya langsung ke sana, ke Pintau. Waktu kerusuhan baru selesai, tapi masih jalannya sendiri-sendiri tuh. Ya, Muslim, mohon maaf ya, Muslim jalannya lewat laut pantai saya. Laihong, betul. Jadi ya Allah sampai segitunya ya. Padahal saya dulu di Ambon itu waktu sebelum menikah sama istri itu sempat ke sana, itu rukun sekali. Betul. Saya sampai main ke atas, Pak, ke mana, Batu Merah. Luar biasa. Setelah itu kok malah ngeri. Ya, tapi alhamdulillah begitulah kalau kita itu diuji oleh Allah. Jadi punya tujuan dan maksud yang lain, ya. Saya alumni di kedokteran di Hang Tua Angkatan Laut di Surabaya, lulus tahun 99. Setelah itu saya dapat beasiswa ke Bangkok sama Korea di bidang kedokteran kecantikan. Luar biasa. Saya ikutin aja karena saya sebenarnya nggak ke sana, arah saya sebenarnya di kandungan dan kebidanan. Ya, seperti itu. Coba saya ikutin aja, maunya yang Maha Pencipta ini apa, saya ikutin. Saya terus dapat beasiswa. Setelah itu saya menjadi konsultan di bidang kecantikan. Saya termasuk salah satunya dokter yang pencetus kecantikan di Indonesia. Jadi adanya kecantikan di Indonesia itu saya salah satunya pada waktu tahun 2006. Ya, sampai saya mengajar kecantikan, terus mungkin saya ditemukan seseorang yang memotivasi saya untuk kuliah lagi di bidang ilmu penyakit degeneratif, yaitu penyakit dengan bertambahnya usia. Nah, nanti akan kita bahas, luar biasa. Dan ini adalah ilmu terbaru. Karena ilmu terbaru, pastinya saya banyak dimusuhin. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Erlina yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk sharing ilmu saat ini. Itu sedikit perkenalan saya, ya. Dan saya juga sebenarnya biasanya tuh jadi seorang motivator dan trainer di bidang mindset. Jadi saya itu yang banyak merubah orang-orang yang bandel-bandel tuh, ya, yang sukanya protes, sukanya demo, sukanya ngompor-ngompori, ya, itu biasanya. Baik, tabung bisa terganggu akibat apa? Suka makan gorengan, minyak-minyak. Barusan tadi saya praktek pagi, ada pasien saya dari Semarang, suami istri. Dok, saya ini diabetes, dok. Tapi alhamdulillah saya nggak ada keluhan. Oh bagus Pak, alhamdulillah. Terus tiap hari minum apa? Saya tiap hari minum minyak zaitun. Yang nyuruh siapa? Teman saya, dok. Loh, sebentar. Minyak zaitun itu bagus. Baginda Rasul itu nyuruh. Tapi sesuatu yang bagus, kalau ditempatkan yang tidak benar, jadi salah. Paham ya? Contoh, Pak Yusuf. Pak Yusuf dari mana? Oh, Makassar, luar biasa. Saya dulu di Pari-Pari, Pak, sering. Jadi dari Makassar nih, ke bandara, selesai, Juanda, ke sini nih lari. Ini misalnya, Pak Yusuf lari. Terus langsung ketemu saya, dok, saya lari dari bandara. Yang dirasakan apa kira-kira? Haus. Pasti butuh air. Tapi saya kasih nasi, 1 kotak, nasi semua. Tepat nggak, Pak? Nggak tepat, nasi bagus. Tapi kalau dikasihkan orang butuh minum, ya nggak tepat. Minyak zaitun bagus. Tapi kalau dikasihkan pada orang-orang yang tadi sakit degeneratif, itu banyaknya inflamasi dalam tubuhnya. Kalau suruh ngitung uang cepet ya. Minyak ya.
Terus kalau sudah lambung terganggu dalam bentuk dispepsia itu apa? Terasa begah. Begah itu kayak penuh. Dikasih makan baru sedikit kenyang. Nggak makan lapar. Begah. Saya kalau di perumahan saya itu ada arisan tiap bulan. Setiap arisan di rumahnya bergantian itu ada kacang, Pak. Sekian piring, kacang rebus, kacang tanah. Saya diem-diem, nggak ada suara, tapi makan terus kacang. Tetangga sebelah deket, Dok, jangan banyak-banyak, asam urat. Oh iya Pak, jangan, Bapak nggak usah makan. Sudah, sampai saya bawa pulang bu kacang. Inilah pentingnya ilmu. Jadi ilmu kan untuk kebaikan kan. Akhirnya cerita, dokter Edi itu dokter tapi nggak takut asam urat ya. Karena saya tahu ilmunya. Nah, paham ya? Tuh lihatan. Gangguan lambung bisa kolesterol, hipertensi. Kalau bahas hipertensi nanti sedikit saya singgung. Kalau saya bahas totalitas kenapa terjadi hipertensi, 2 hari baru selesai. Gara-gara lambung bisa kanker. Ingat ya, jadi sumbernya penyakit ada di lambung. Jadi kalau sudah ada kode dari lambung, lapar segera kasih makan, nggak mesti harus nasi. Nah, mumpung belum, Bapak Ibu sekalian, tadi saya singgung, mulai sekarang sadarnya kalau Bapak Ibu sekalian adalah manusia, harus sadar. Berarti mulai sekarang makanlah makanan manusia. Apa sih Dok makanan manusia itu? Makanan manusia itu adalah makanan yang bisa dipecah dalam tubuh kita di lambung, dibawa, ditransport lewat pembuluh darah, terus dipakan oleh sel, dalam sel di mitokondria itu dipakai untuk energi kita. Itu makanan manusia. Loh, terus berarti kebalikannya, yang bukan makanan manusia berarti yang tidak bisa dipecah. Contohnya, siapa tadi di bawah yang minum kopi mungkin pakai creamer. Creamer itu bukan makanan manusia. Pada waktu daging barang atau airnya rawon, itu kita makan, masih makanan manusia. Pada waktu dihangatkan lagi, rasanya gimana? Tambah enak kan? Sesuatu yang dihangatkan lagi tambah enak. Contohnya di sini apa? Di Jogja, gudeg, tahu bacem, tempe bacem, enak sekali. Karena apa? Senyawanya pada waktu dipanasin itu dia jadi panjang, terus tebel, blunder kata orang Jawa. Jadi nggak bisa dipecah dalam tubuh manusia. Jadi mulai sekarang, misalnya kayak soto, itu kan dipanasin terus. Iya, makanya beli soto pagi-pagi sekali. Atau bikin soto sendiri. Gak usah dipanasin. Ayo, contoh Makassar kan, Pak Yusuf hati-hati. Jadi ngerti Pak? Jadi suka nggak suka Bapak sekalian, mau nggak mau, kalau ingin sehat, belajarlah makan makanan manusia. Ya, daripada nanti sudah sakit, merubah gaya hidup sudah mulai susah. Oke. Terus saya tambahin baru tadi yang baru ingat ya, yang menyebabkan gangguan lambung tadi, makan cabai pedes-pedes, asam-asam. Ya. Tapi saya suka makan cabai, kalau udah makan cabai susah Pak. Wah, bisa susah, bisa sebenarnya cabai susah. Harus bisa. Berarti nanti kalau sudah sakit lebih susah atau lebih gampang? Lebih susah, makanya mulai sekarang kalau mau sehat harus merubah. Ingat, saya bilang, ingatlah Bapak Ibu sekalian di sini adalah manusia, satu. Kedua, ingat usia. Kadang-kadang merasa hebat terus. Oh, saya kalau nggak makan cabai nggak enak, nggak semangat. Ya teruskan aja. Nanti kalau sudah tergeletak di rumah sakit, cabai ya. Paham ya? Nah, coba ini, nggak kasihan tak? Nih, gara-gara lambung, jantung nomor 1 urutannya di BPJS, tekor BPJS nih, 10,27 triliun. Jantung, kedua kanker, ketiga stroke, gagal ginjal, talasemia ini kelainan pembuluh darah, hemofili juga darahnya nggak bisa ngegumpal-gumpal, leukemia kelainan darah. Loh, ini habis buat jantung. Jantung itu gimana Cok? Turunan lambung asalnya.
Ini ilmu baru ini. Makanya saya baru ronsing di sini luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian hadir yang jauh-jauh nggak rugi. Kalau lambungnya bermasalah. Tapi Tuhan itu adil. Pada waktu lambung itu dia normal, pembagian makanan itu rata. Paham ya? Semua dapat. Kalau lambungnya bermasalah, maka sel itu makanannya juga berkurang. Kayak kita lah, kita sebenarnya untuk tenaga kan harus makan. Gimana kalau makan kita biasanya 1 piring, sekarang jadi 1/4. Tenaga kita kurang nggak? Kurang. Sel juga begitu. Sel itu kayak manusia. Ya. Nah, ini tubuh kita itu dari 60 sampai 100 triliun. Tubuh kita itu sel. Sel kalau berkumpul, sel ini kayak RT. RT berkumpul jadi RW, jaringan. Jaringan berkumpul jadi organ. Organ itu ya ini. Jantung, liver, lambung, semua ini organ. Terus sistem manusia seluruh baru manusia. Saya jelaskan. Jadi nggak perlu sekolah kedokteran ya, gitu. Nah, ini kan, ini Bapak sekalian lambung supaya ingat. Jadi sampai rumah nanti yang diingat lambung terus modelnya. Ini sel. Nah, sel ini kalau di mobil itu seperti mesin mobil. Mesin mobil. Sedangkan dalam sel ini, makanan itu nanti nutrisi dari lambung sama sel dimakan. Plek, masuk di mana? Nih yang bergurat-gurat ini namanya mitokondria. Mitokondria ini kalau di mobil sama aja dengan pistonnya mobil. Tempat pembakarannya mobil. Kalau manusia tempat pembakarannya di mitokondria namanya. Mitokondria. Gak usah mikir yang lainnya ini inti sel. Ya. Mitokondria inilah tempat pembakaran semua dalam tubuh kita. Yang membuat kita bisa jalan, bisa gerak, bisa ngomong, misalnya seperti itu. Nah ini lambung lagi. Asam lambung itu wajib ada loh Bapak Ibu sekalian. Jangan selalu mengkambing merahkan asam lambung. Ya, asam lambung itu wajib ada. Yang penting tidak berlebihan. Kenapa wajib ada? Karena asam lambung atau HCl dalam lambung ini fungsinya dia mencerna makanan yang kita makan. Selain itu juga bisa untuk membunuh kuman, memecah makanan, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Ini fungsi lambung luar biasa. Nah, ini yang harus diketahui Bapak Ibu sekalian. Setiap kali makan 1 piring wajib ada 3 ini. Maaf. Ada karbohidratnya, terserah ukurannya, mau sedikit, mau 3 sendok, 4 sendok, boleh terserah. Ada proteinnya, ada lemaknya. Kolesterol itu sebenarnya jahat apa enggak sih? Kolesterol itu jahat apa enggak sebenarnya? Ada yang jahat, ada yang baik. Betul, sama. Jawabannya Pak Yusuf sama, ada yang jahat dan cuma dengar saja. Cuma dengar ilmu, cuma dengar nggak ada. Mulai sekarang hilangkan ilmu pokoknya, ilmu dengar, ilmu katanya. Hilangkan, itu semua menjerumuskan. Kolesterol itu baik semua. Kolesterol itu 80% diproduksi di mana? Di liver. Dalam bentuk apa? HDL, VLDL, ILDL, dan LDL. Itu kolesterol. Kalau kolesterol jahat, ada yang baik, mungkin Tuhan nggak akan memberikan liver produksi kolesterol. Paham ya? Apa sih fungsi kolesterol? Kolesterol itu fungsinya 1. Kalau Bapak Ibu sekalian jemur antara jam 10 sampai jam 1, jemur nih untuk mendapatkan UVB, dimasukkan ke ginjal sama liver. Di ginjal itulah kolesterol tadi, kolekalsiferol dirubah jadi vitamin D, hormon steroid yang digunakan membantu metabolisme tubuh kita. 1. Kolesterol kalau jahat, Bapak Ibu sekalian, tidak akan berfungsi ke laki-lakiannya dan ke wanitanya. Kolesterol itu untuk bahan bakunya hormon perempuan
estrogen, progesteron. Pada laki-laki untuk hormon testosteron. Ya apa? Kok ganteng punya jabatan, tapi itunya enggak ini. Ya apa? 2. Kolesterol itu dipakai untuk membantu melapisi dinding sel. Jadi misalnya ini dinding ini dilapisi sama kolesterol supaya kuat. Selnya itu nggak mudah rapuh. Yang terakhir, kolesterol itu dipakai sebagai sumber vitaminnya sel saraf. Tuh, banyak benernya kan daripada jeleknya. Yang jelekkan itu hanya manusia yang ilmunya katanya pokoknya pinggirnya dari sini begitu. Katanya kita kalau yang muslim, semua makanan dan minuman itu Tuhan berikan. Maka dari itu makan dan minumlah. Tapi jangan berlebihan. Walladzi wa huwa yutimuni wa yaskin, makan dan minumlah. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Karena Tuhan itu nggak suka yang berlebihan. Sudah diatur semua loh ya. Cuma kita ini yang serakah manusia. Secukupnya. Makanya saya bilang yang kena diabetes, saya sejak dulu dok sudah 10 tahun saya nggak makan gula, rugi. Loh, emang boleh dok? Boleh orang diabetes minum gula. Saya pernah bilang, makanan sel tadi utama apa? Gula. Masa setiap mau makan gula harus satu omplong itu besar? Kan enggak. Mau minum teh ya secukupnya. Mau ngasih masakan juga secukupnya. Ya, penting. Jadi harus ada ini. Jadi nanti kalau mau makan malam nanti dilihat, alhamdulillah ini karbohidrat ya, 4 sendok. Ini protein, daging sekian. Sudah ngambil karbohidrat 4 sendok, tambah mie lagi, ini karbohidrat lagi. Enggak 4 sendok. Terus habis itu belum makan rotinya. Ingat loh ya, roti itu bikinnya dari margarin loh ya. Sedikit bercerita, ada namanya Blue Zone, pernah baca? Zona biru? Ya Pak, pernah ya? Di luar negeri sana ada namanya Blue Zone. Jadi Blue Zone itu ada sebuah pulau, di situ yang di pulau itu cuma orang-orang yang sudah pensiunan. Dan sudah sepuh-sepuh, setengah baya. Dan hebatnya lagi, mereka semua umurnya itu 100 lebih. Dan ini sampai diteliti, luar biasa. Sehat, dicek laboratorium sehat, nggak kayak di sini ya, maksudnya di luar dari ruangan ini ya. Jadi sudah umur segini udah mau pensiun, posisi duduk sudah berganti-ganti. Kadang senderan, kadang enggak ya. Itu Blue Zone. Apa yang dilakukan orang-orang di Blue Zone sana? Beliau masuk pensiun, usianya sudah sepuh-sepuh, 100 tahun. Beliau sudah komitmen, dia mau sehat dengan cara alami. Bagaimana? Nomor 1 adalah pola makannya yang benar-benar pola makan nutrisi untuk tubuh kita. Ya, nutrisi untuk tubuh kita. Jadi pola makan makanan manusia. Ternyata selama ini yang kita makan, termasuk saya, setelah saya belajar di ilmu ini, saya baru sadar banyak sekali kenapa kita jadi sakit, karena kita itu makan yang bukan makanan manusia. Nah, kita akan belajar tentang manajemen hidup sehat. Yang pertama, untuk manajemen hidup sehat, kita harus tahu penyebab penyakit itu apa sebenarnya. Yang kedua, cara mengobati penyakit itu bagaimana. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kesehatan. Otomatis kalau kita kepengen tahu penyebab penyakit, sumbernya itu di mana. Kan begitu jalannya ya. Nah, kita masa nggak kepingin sih kumpul sama keluarga. Ada 2 kenikmatan yang selalu dilupakan manusia, sering tertipu. Di hadis Bukhari, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Itu sering dilupakan. Kerja, pagi kerja, bangun tidur, oh yang kemarin belum selesai. Nyari handphone. Bangun tidur dicari ke handphone, bukan istrinya, cium istri kayak gitu. Cium anak, itu harus begitu. Saya sudah kebiasaan begitu. Saya bangun tidur,
ya nyonya juga gitu ya, entah saya dulu atau nyonya dulu, itu sudah kebiasaan. Entah saya dulu 2:30 bangun, saya cium istri, nanti bangunnya bukan karena waker, karena saya nyium. Saya pun juga begitu. Nah, nggak nyari handphone dulu. Ya, jadi kesehatannya sering dilupakan. Nah, ini real apa enggak? Kalau lewat di rumah sakit, antri Bapak Ibu sekalian. Padahal sudah rutin, tiap bulan rutin kontrol. Tiap bulan dapat obat tambah 1 kresek. Tapi kok ya tambah antri. Ini nyata real. Ini diambil baru-baru aja. Coba bayangkan, sekarang fakultas kedokteran itu banyak yang buka. Termasuk IPB, ITS Surabaya, teknik loh, bisa buka fakultas kedokteran. Luar biasa. Harusnya semakin banyak buka fakultas kedokteran, semakin banyak lulusan, semakin sedikit pasien datang ke rumah sakit. Ini salahnya di mana? Salahnya di. Ini harus kita pikirkan bareng-bareng. Ya, saya juga heran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini real. Baik, nah inilah penyakit degeneratif itu penyakit-penyakit usia. Ini yang harus diwaspadai. Coba dilihat penyakit degeneratif, akan saya lanjutkan. Nah, kanker, osteoporosis, diabetes, stres, stroke, retinopati, impoten, gangguan jantung, gangguan ginjal, hipertensi, insomnia, obesitas, osteoartritis, kolesterol, rentan sakit, belum trigliserid naik, belum asam urat naik. Ada bapaknya kondangan dulu, mau makan yang enak, nggak bisa beli. Kondangan gratis, bapaknya mau makan ini, alhamdulillah, jangan makan itu, kolesterol. Alhamdulillah, jangan itu asam urat, ya, sampai mati. Jadi semua nggak boleh, ya, ngeri. Jadi ini penyakit-penyakit yang terus kita distigma sejak dahulu. Mohon maaf, ini tolong di garis bawah. Stigmanya adalah tidak ada obatnya karena keturunan, karena sudah usia loh. Kalau datang ke dokter begitu kan? Saya juga seorang dokter tapi lain, beda. Jadilah seorang dokter yang berbeda. Saya agak bertentangan. Saya gara-gara ini stigma ini saya hanguskan. Semua penyakit ini ternyata bisa disembuhkan. Kita kalau mohon maaf yang di muslim, likul lidain dawaun, segala penyakit ada obatnya. Ma jalallahu da'an illa jalalahu sifaa, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obat. Ada. Dan itu terbukti. Nanti kita akan selesai. Paham ya sakitnya ya? Saya ngelihat dari tadi gerak-geriknya sudah mulai geser-geser punggungnya, nyari yang lebih keras. Ada lagi yang nyari nanti yang sendiran kepalanya. Kakinya sudah digeser-geser ya. Mulai sakit asam urat. Ya, iya. Harusnya habis makan tadi agak gerak dikit, apalagi karbonya banyak tuh. Habis makan disuruh duduk. Ya, baik. Nah, ada 2 kunci kalau kita itu mau sehat. Yang diperbaiki apa kuncinya? 1, sistem pencernaan dan sistem sirkulasi darah. 2 ini harus sehat kalau kepingin ingin jadi sehat. Pencernaan dan sirkulasi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Ini gambar apa? Lambung. Sumbernya penyakit itu ada di lambung. Menurut hadis Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, sumbernya segala penyakit itu adalah jeleknya al-barada. Jeleknya al-barada adalah jeleknya pencernaan. Tafsirnya yang bisa mencerna dalam tubuh kita cuma lambung. Jadi lambung itu dapurnya manusia. Tadi makan mie, makan apa lagi? Ada di bawah ada apa lagi? Bakso, ada lagi? Mie ayam, ada lagi? Nasi goreng. Sel yang 100 triliun itu nggak kenal itu bakso. Mie goreng, nasi goreng nggak kenal. Ini badanku ini mangan opo, apa itu pangan. Nggak kenal. Tapi
Sel tubuh kita itu kan butuh makan karena makhluk. Beliau ini sel ini kenalnya apa? Oh gula, oh asam amino, oh lemak, asam lemak, oh keton, itu baru dia tahu. Dari mana? Makanya mulai sekarang jangan pernah pulang dari sini ikut-ikutan dia di luar sana. Dia nggak bener belas. No karbo. Sel itu makanan utamanya itu gula. Gula itu dari mana? Karbohidrat. Kalau ibu bapak sekalian nggak makan gula, artinya nggak makan karbohidrat, sel masih hidup, ada cadangannya. Apa yang dimakan sel sebagai penggantinya gula? Asam lemak. Makanya orang yang tidak makan karbohidrat sama sekali cepat kurus. Karena lemaknya semua dimakan, digunakan metabolisme. Tapi jangan seneng. 5-7 tahun, oh alhamdulillah sudah kurus. Habis itu ginjalnya jebol. Habis itu nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada penyebab, tiba-tiba sering diare. Apa? Karena tubuh kita itu luar biasa. Pada waktu Bapak Ibu sekalian lemak yang dibakar terus, maka liver itu mempunyai apa? Aktivitas yang mengeluarkan namanya body keton. Keton itu untuk sebagai gantinya gula. Pada waktu keton diproduksi ada sampingan yang dihasilkan namanya apa? Asam astat. Pembuluh darahnya Bapak Ibu sekalian jadi asam. Pada waktu asam ginjal kena. Pada waktu asam udah diare. Jadi ngeri sekali. Kalau saya tagline-nya sekarang ini, sehat itu butuh ilmu. Paham ya? Kalau Bapak Ibu sekalian tidak ngerti, akhirnya karena ingin sembuh, ini bagus ini, beli. Ini bagus beli. Ini bagus beli. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Tiap tahun dikasih hadiah yang luar biasa. Apa? Muncul penyakit baru. Bangga. Apalagi yang sudah di ring. Alhamdulillah dok, saya sudah di ring 1. Wow, luar biasa. Terus sekarang gimana? Iya dok, saya kontrol, tiap bulan kontrol. Obatnya tambah nggak? Iya tambah dok. Nanti akan bahagia lagi, tahun depan akan dihadiri 1 ring lagi. Itu udah pasti. Saya mengevaluasi, udah pasti. Karena ring itu tidak menyelesaikan masalah. Paham ya? Jadi saya bilang, lambung ini mulai sekarang harus kita sayangi. Jangan diterbengkalaikan, jangan diabaikan. Dok, dikasih apa dok? Sementara darurat di rumah siapkan air putih hangat, madu 1 sendok makan, tambah kencur digeprek, aduk. Kencur ya, kencur. Setelah itu biarkan 3 menit baru diminum dikit-dikit. Kasih anak-anak. Kan ada madunya itu manis jadi. Nah, bagaimana sih menjaga kesehatan yang benar itu? 1, jaga lambung kita ya, jangan jolimi lambung. Terus makanlah makanan manusia ya. Ini kesimpulannya nih. Kalau Bapak Ibu sekalian kepingin sehat, hindari makanan modifikasi. Artinya yang diolah-olah, olahraga yang teratur, terukur sesuai umur. Jangan sudah 50 tahun lebih, nge-gym. Dok, saya nge-gym, dok, olahraga terus. Sangat barbel. Ya Allah. Bersyukur, banyak berpikir positif, istirahat yang cukup. Kalau sudah usia 45 tahun, ya paling enggak ya 7-8 jam. Per 24 jam. Istirahat. Yang terakhir berjemur. Ibu-ibu terutama. Dok, nanti muncul flek. Lebih baik flek tadi daripada putih tapi sakit. Ayo pilih mana? Lebih baik flek, lebih baik hitam tapi sehat daripada putih tapi sakit. Nah, pasti pilihannya begitu. Saya kepengen putih tapi sehat dok. Bisa. Karena jemurnya ini di antara jam 10 sampai jam 1.
Minimal antara 15 menit sampai 20 menit. Duduk manis saja berjemur, bolak-balik, sambil mainan handphone atau zikir, istighfar. Zikir enggak cepet kok. Kenapa harus jemur jam segitu? Karena di antara jam 10 sampai jam 1 itu UVB-nya itu lebih besar. Kalau pagi matahari terbit sampai setengah 10 itu UVA. UVA itu didapatkan nitric oxide. Kita kan nyari vitamin D. Baik. Ini slide saya yang terakhir. Mulai sekarang ibu-ibu di rumah jangan mudah memberikan anak-anak pada waktu berangkat atau bapaknya masak telur dadar. Paham ya? Boleh, yang penting cara masaknya benar. Tuhan itu membuat telur itu antara putih dan kuningnya menyatu apa enggak? Sendiri-sendiri. Berarti artinya pada waktu kita masak, pada waktu kita makan juga harus sendiri-sendiri. Jadi pada waktu bikin telur dadar, kuning sama putihnya dipisahin. Paham ya? Dipisahin. Terus diaduk sendiri, putih diaduk sendiri, kuning diaduk, mau ditambahi bumbu silakan. Masukkan dulu putihnya. Pada waktu putihnya denaturasi, putih itu ya, menggumpal, baru kuningnya masukkan. Nah, kenapa begitu? Makanya sehat itu butuh ilmu. Pada waktu telur ini, kuningnya telur itu selain ada kolesterolnya, ternyata kuning telur itu ada zat yang namanya itu biotin, ditulis B-I-O-T-I-N, biotin, atau vitamin H atau vitamin 7. Itu biotin. Fungsinya biotin itu untuk membantu metabolisme tubuh kita, metabolisme lemak, karbohidrat, protein untuk tubuh operasional. Sedangkan dalam putihnya telur ada zat yang namanya avidin. Avidin. Ya. Di putih telur ada avidin dan ada proteinnya ya, albumin di situ. Nah, pada waktu jadi avidin ini saya analogkan seperti cowok yang ganteng sekali, ya ganteng cap sekali, itu avidin. Pada waktu dicampur dengan kuning, si kuning itu cewek-cewek, si kuning itu merapat ke avidin semua. Wih, ada cowok ganteng, dan tapi avidin itu membatasi 4 orang saja yang nempel ke saya ya. Jadi avidin itu raku gini, terus 4 biotin itu masuk terangkel. Paham? Iya, nikahnya 4 avidin itu. Pada waktu sudah avidin merangkul 4 biotin itu, nggak bisa lepas. Dia bisa lepas, katanya tuh di medsos ada dokter bilang, makan telur dadar. Dok, awas jangan makan telur dadar, nanti kata siapa ini kena panas sudah lalu. Belajarnya nggak sampai di konstanta disosiasi. Saya itu belajarnya sampai tingkat sel, sampai senyawa loh Pak. Yang dulu saya nggak suka fisika, biokimia, jadi suka. Mau nggak mau. Jadi avidin ini ngerangkul 4 biotin ini bisa lepas kalau telurnya gosong. Baru dilepas. Masa kita mau makan dadar gosong? Jadi begitu. Ya. Yang paling aman supaya nggak ribet, dok, saya nggak mau ribet. Ya telur ceplok aja. Atau rebus. Nah, paham ya? Tapi saya lebih suka ini Pak, dadar, saya bikin. Jadi putihnya dulu Bu, habis putihnya itu di atas putihnya tambah sayur-sayuran. Habis putihnya sudah matang, memutih itu digulung putihnya. Digulung, kan lebar, kita lebarin kan, digulung, setelah itu bau masukkan di sebelahnya gulungannya dipinggirin, terus kuningnya diaduk, taruh situ, dilebarin juga. Kemudian kuningnya itu kita gulung sama putihnya tadi. Jadi panjang, kayak dadar gulung. Lumayan, potong-potong. Seperti itu. Paham? Terus itu satu. Kedua, mulai sekarang dan seterusnya, kalau masak di rumah, apapun itu masaknya, jangan mencampur gula atau kecap pada waktu masak. Kalau garam boleh, kecap asin boleh,
Tapi jangan gula pada waktu dimasak, masukkan. Terus kapan dok? Nanti kalau kompornya sudah dimatikan, 3 menit, suhunya sudah turun ke 70 derajat, masukkan gulanya. Kenapa? Kan bertanya. Ternyata pada waktu gula ketemu dengan masakan yang ada proteinnya, terjadi reaksi glycation reaction. Senyawanya itu berubah, akan terjadi namanya senyawa akrilamid. Berubah lagi glisinamid. Nah, glisinamid ini yang masuk ke sel kita tadi, nempel di DNA. DNA dipegangi. Akhirnya jangka lama kita seperti nabung kanker. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan luar biasa selamat.